Pada video kali ini kita akan membahas tentang mikrobiologi klinik dan parasitologi. Di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi virus, klasifikasi virus, serta infeksi virus. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi virus. Virus terdiri dari kapsid, materi genetik DNA atau RNA, leher, ekor, penyangga dasar, dan serabut ekor. Di dalam virus terdapat asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Yang kedua, ada kepala virus. Pada bagian kepala terdiri dari asam nukleat DNA dan RNA dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Yang ketiga, ada leher virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor, berfungsi untuk penyangga kepala. Yang keempat, ada ekor virus. Ekor mungkin salah satu bagian terpenting, karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya akan digunakan sebagai rumah bagi virus. Ekor berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. 2. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya, klasifikasi virus berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat, dan klasifikasi virus berdasarkan keberadaan selubung. Yang pertama, berdasarkan tempat hidupnya. Virus tidak dapat melakukan aktivitas hidupnya sendiri, melainkan hidup menjadi parasit bagi inang atau tempat hidupnya, yaitu pada bakteri, tumbuhan, hewan. Virus bakteri. Tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus. Virus menginfeksi bakteri, yaitu bakteriofag. Bakteriofag dapat berkembang biak dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dan dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Contoh bakteriofag yaitu E. coli. Virus tumbuhan. Sebagian besar penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus. Bahan genetik dari virus tumbuhan adalah RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui vektor seperti serangga. Virus dapat memperbanyak diri pada saluran pencernaan serangga dan dapat ditularkan pada tumbuhan setelah terjadi masa inkubasi pada serangga. Contoh virus tumbuhan yaitu tobacco mosaic virus atau TMV dan pit yellow virus atau PYV. Virus hewan. Bahan genetik dari virus hewan adalah DNA double helix atau RNA polinukleotida tunggal. Seperti halnya pada tumbuhan, virus hewan dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Contoh virus hewan adalah virus influenza, virus vaksina, dan virus poliomyelitis. Yang kedua, berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat. Molekul penyusunnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, DNA pita tunggal atau DNA SS. Yang kedua, DNA pita ganda atau DNA DS. Yang ketiga, RNA pita tunggal atau RNA SS. Dan yang keempat, RNA pita ganda atau RNA DS. Yang ketiga, berdasarkan keberadaan selubung. Virus yang memiliki selubung memiliki nukleoplasid yang dibungkus oleh membran. Virus yang tidak memiliki selubung atau virus telanjang hanya memiliki kapsid atau protein dan asam nukleat. Selanjutnya, infeksi virus. Infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak.
Terdapat banyak ragam infeksi virus tergantung organ tubuh yang terkena. Meskipun tidak semua, tetapi kebanyakan infeksi virus menular dari orang ke orang, contohnya flu, herpes, dan HIV. Sedangkan beberapa jenis infeksi virus lain menular melalui gigitan hewan atau benda yang terkontaminasi virus. Gejala infeksi virus. Gejala infeksi virus sangat bervariasi, tergantung kepada organ yang terkena, antara lain demam, batuk, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, diare, kram perut, mual dan muntah, nafsu makan menurun, berat badan turun tanpa sebab, kulit dan bagian putih mata benjolan di atas kulit, pendarahan. Infeksi virus pada saluran pernafasan. Seperti namanya, infeksi ini menyerang sistem pernafasan, baik sistem pernapasan atas maupun bawah. Infeksi virus pada sistem pernapasan dapat mempengaruhi beberapa organ, seperti hidung, sinus, tenggorokan, hingga paru-paru. Tipe virus yang menginfeksi saluran pernafasan sangat beragam, antara lain influenza, respiratory syncytial virus, rhinovirus, coronavirus, parainfluenza, dan adenovirus. Pada umumnya, penularan infeksi virus ini terjadi ketika percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang sedang terinfeksi terhirup oleh orang lain. Penularan juga dapat terjadi bila menyentuh hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkontaminasi. Infeksi virus pada saluran pencernaan. Infeksi virus pada saluran pencernaan memengaruhi organ di sistem pencernaan, seperti lambung dan usus. Jenis virus ini menyebar melalui pemakaian bersama barang pribadi dengan orang yang terinfeksi. Penularan virus juga dapat terjadi melalui sumber makanan atau yang terkontaminasi feses penderita, menyentuh mulut, atau makan tanpa mencuci tangan dengan benar-benar bersih setelah buang air besar juga dapat menyebabkan penularan. Beberapa contoh infeksi virus pada sistem pencernaan yang dapat menyebabkan gastroenteritis adalah infeksi rotavirus, infeksi norovirus, infeksi astrovirus, dan beberapa infeksi adenovirus. Infeksi virus pada kulit. Pada umumnya, jenis virus yang menginfeksi kulit menyebar melalui percikan ludah dari batu atau bersin seseorang yang terinfeksi. Sebagian virus lain dapat menular lewat sentuhan pada cairan di kulit yang luka. Namun demikian, ada juga jenis infeksi virus pada kulit yang ditularkan melalui nyamuk. Tipe virus penyebab infeksi pada kulit sangat banyak, di antaranya virus varicella zoster, molluscum contagiosum, dan human papilloma virus atau HPV. Sejumlah penyakit pada kulit akibat infeksi virus meliputi cacar air, campak roseola, herpes zoster, rubella, molluscum contagiosum, kutil, termasuk di dalamnya kutil kelamin dan juga chikungunya.